Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita jumpa lagi di pertemuan keempat ya. Hari ini kita sudah masuk ke interaksi sosial. Bagaimana? Apakah Anda sudah siap? Jika minggu lalu kita sudah mempraktekkan tentang beberapa metode riset psikologi sosial yang berkaitan dengan salah satunya metode diagnostik psikis gitu ya. Anda sudah mengetahui karakter Anda. Nah, karakter-karakter itu memang akan memudahkan Anda untuk menjalin interaksi sosial begitu ya. Nah, sebenarnya apa interaksi sosial itu atau social interaction? Untuk lebih lengkap, simak penjelasan dari video saya berikut ini. Baik, apa itu social interaction atau apa itu interaksi sosial? Jadi individu itu dalam melakukan sebuah interaksi, melakukan tindakan saling mempengaruhi. Anda mempengaruhi orang lain dan orang lain juga mempengaruhi Anda. Upaya saling mempengaruhi tersebut adalah upaya untuk menyesuaikan diri. Jadi sebenarnya interaksi sosial itu adalah upaya dari masing-masing manusia untuk saling menyesuaikan diri antara dirinya dengan kondisi sosialnya. Atau kalau di situ saya sebut bahwa interaksi sosial adalah suatu hubungan antara individu atau lebih di mana kelakuan atau tingkah laku individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain. Begitu sebaliknya. Jadi siapapun Anda, bagaimanapun bentuk Anda, bagaimanapun entitas Anda, selama Anda bertitel sebagai manusia, maka Anda akan mempengaruhi perilaku dari orang lain. Begitu. Nah, hal ini erat kaitannya dengan penyesuaian diri ya. Jadi kalau Alport mengatakan bahwa manusia ini, kepribadian ini adalah organisasi yang dinamis gitu ya, dari sistem psikofisik dalam individu yang turut menentukan cara-cara khas dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Jadi yang menyesuaikan diri dengan lingkungannya itu adalah keseluruhan ya. Jadi kepribadian itu menjadi kepribadian apabila keseluruhan sistem psikofisiknya termasuk bakat, kecakapan, dan ciri-ciri kegiatannya dia menyesuaikan diri dengan lingkungannya begitu. Nah, dari sini Anda sudah jelas ya bagaimana atau apa definisi dari social interaction atau interaksi sosial. Jadi bisa kita artikan secara sederhana, interaksi sosial adalah upaya saling mempengaruhi atau tindakan-tindakan saling mempengaruhi dari kelakuan individu satu dengan individu lain ya, yang saling mempengaruhi dalam situasi sosialnya begitu. Dalam menyesuaikan diri ini ada cara-cara yang dilakukan oleh manusia. Cara-cara tersebut ada dua, yaitu autoplastis dan alloplastis. Nah, cara interaksi sosial ini unik ya dari masing-masing manusia. Dia tidak hanya sekedar menyesuaikan diri dengan orang lain, tapi kondisi lingkungan juga bisa menyesuaikan dengan dirinya. Interaksi sosial adalah bentuk lain dari penyesuaian diri manusia dengan lingkungan sosialnya. Tadi ketika saya jelaskan tentang definisi dari interaksi sosial ya, dia adalah bentuk lain dari penyesuaian diri. Bagaimana manusia berinteraksi dengan sosial atau dengan lingkungan sosialnya? Yang pertama dengan autoplastis. Autoplastis ini artinya adalah dibentuk sendiri. Auto itu dibentuk otomatis begitu ya, otomatis atau terjadi begitu saja. Nah, autoplastis itu adalah menyesuaikan diri atau mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungannya. Sebagai contoh misalnya, Anda adalah mahasiswa Kalimantan, kemudian misalnya gini, Anda adalah mahasiswa dari Batak asalnya. Batak adalah dengan kondisi lingkungan yang jauh antara satu rumah dengan rumah yang lain. Misalnya Anda terbiasa berbicara dengan keras karena masyarakat Batak terbiasa dengan budayanya yang berbahasa dengan keras begitu, berteriak begitu. Padahal sebenarnya mereka tidak galak, tapi memang cara berbicaranya seperti itu. Ketika Anda kuliah di UMM di Malang itu masyarakatnya
adalah masyarakat Jawa, di mana masyarakat Jawa adalah masyarakat yang lebih santun, masyarakat yang tidak suka berteriak-teriak begitu, lebih halus dibandingkan Surabaya yang mungkin lebih kasar begitu. Nah, sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa asal Batak, Anda akan mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kondisi di Malang begitu, termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan adat istiadat yang ada di sekitar kos-kosan Anda begitu. Itu adalah autoplastis. Anda mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungannya. Berikutnya adalah aloplastis. Aloplastis itu apa? Alo itu yang lain. Aloplastis adalah mengubah lingkungan agar sesuai dengan keadaan diri atau keinginan diri Anda. Nah, kalau untuk aloplastis ini misalnya pada suatu kondisi mahasiswa Indonesia yang sedang studi di luar negeri bisa juga mengubah pengetahuan orang di sekitarnya mengenai Indonesia dan juga kebudayaannya begitu. Jika mungkin ketika Anda studi di Amerika, orang Amerika hanya mengenal Indonesia dengan Bali dan sebagainya. Nah, Anda sebagai representasi masyarakat Indonesia yang menjadi mahasiswa di Amerika, Anda bisa mengubah pikiran orang-orang Amerika bahwa Indonesia tidak cuma Bali, tapi Indonesia begitu luas, begitu banyak dengan berbagai macam kultur. Sebenarnya Anda ingin mereka menghargai Anda atau mereka mengakui Anda bahwa Indonesia, dan Anda sebagai perwakilan dari Indonesia mengakui bahwa Indonesia adalah negara yang multikultur gitu ya, negara yang orang-orangnya santun, tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang di luar sana di mana orang Indonesia itu teroris dan image-image negatif yang lainnya gitu. Dengan cara Anda mengubah perilaku Anda dengan santun, dengan Anda berperilaku santun, orang akan berpikiran bahwa orang Indonesia itu santun-santun. Nah, ini adalah Anda mencoba untuk mengubah lingkungan agar sesuai dengan keadaan atau keinginan diri Anda. Ini adalah aloplastis. Nah, ada berbagai macam aliran dalam interaksi sosial. Yang pertama disampaikan oleh John Locke, yaitu aliran empirisme. Dia mengatakan bahwa perkembangan pribadi manusia tergantung pada faktor luar, bukan keturunan. Ini John Locke ya, empirisme. Dia berdasarkan pengamatan yang empirik begitu. Kalau nativisme, Schopenhauer, dia mengatakan bahwa aliran pembawaan pribadi manusia tergantung pada faktor genetik dalam diri. Nah, ini jadi bawaan nih, sudah bawaan bayi nih atau bawaan orok begitu ya kalau nativisme. Tapi kalau naturalisme disampaikan oleh J.J. Rousseau dan juga Mencius. J.J. Rousseau dia mengatakan pada manusia pada dasarnya baik, lingkungan yang membuatnya jahat. Sedangkan Mencius dia mengatakan manusia itu lahirnya jahat, karena bermasyarakatlah manusia itu jadi baik. Ini beberapa aliran dalam interaksi sosial yang merupakan pandangan-pandangan dari para tokoh-tokoh filsafat ya. John Locke ini filsafat, Rousseau ini juga filosof begitu, berkaitan dengan interaksi sosial. Nah, ada yang menarik dari William Sturm ketika dia mengungkapkan tentang teori konvergensi dalam psikologi. Perkembangan pribadi manusia itu dipengaruhi oleh dua faktor ya, yaitu faktor genetis dan juga faktor lingkungan. Jadi, seseorang pribadi manusia itu berkembang dalam sebuah interaksi itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu pembawaan dia dari lahir dan juga faktor lingkungan. Namun, faktor lingkungan ini sifatnya terbatas, tidak serta-merta mengubah total faktor pembawaan yang lebih dominan menurut William Sturm gitu. Jadi ini adalah pendapat William Sturm ya, berkaitan dengan bagaimana perkembangan pribadi manusia dalam konteks interaksi sosial. Nah, apa saja faktor yang mendasari interaksi sosial? Oke, di slide saya sudah ada 4 ya faktor yang mendasari interaksi sosial. Yang pertama adalah faktor imitasi, yang kedua sugesti, yang ketiga identifikasi, dan yang keempat adalah simpati. Nah, sama-sama berakhiran I, tapi 4 faktor ini juga hampir-hampir mirip, cuma ada perbedaan. Oleh karena itu, kenapa dia menjadi 4 faktor yang mendasari interaksi sosial. Tidak ada satu faktor pun yang paling menjadi dasar atau mendasari tunggal. Semuanya ini bisa menjadi dasar bagi interaksi sosial.
Oke, sekarang kita mulai masuk dengan imitasi. Anda mungkin mendengar istilah imitasi dari Gabriel Tarde ya, yang di pertemuan berapa ya? Pertemuan pertama atau kedua ya, saya lupa. Pertemuan kedua, Gabriel Tarde mengatakan bahwa manusia itu perilaku manusia itu hasil dari imitasi. Imitasi itu apa sebenarnya gitu. Nah, imitasi ini adalah tindakan menyerupai atau mengikuti seseorang. Nah, biasanya bahasa perilaku manusia itu adalah tindakan yang ingin menyerupai atau mengikuti seseorang. Mungkin Anda melihat ada beberapa tingkah laku dari Anda yang sama dengan orang lain. Misalnya cara makan Anda menggunakan tangan kanan, orang lain juga menggunakan tangan kanan dan menggunakan piring. Kenapa? Karena mereka mengimitasi dari orang lain gitu ya. Dia menyerupai tindakan atau mengikuti orang lain dengan cara makan mereka. Tidak ada kan makan dengan kaki selama dia masih punya tangan. Nah, imitasi juga bisa berlangsung pada orang yang tidak dikenal. Dia bersifat spontan, jadi tanpa kita sadari, irasional begitu ya. Kita nggak merencanakan, aku mau mengimitasi orang itu, nggak bisa seperti itu gitu ya. Nah, semua proses dalam yang mendasari interaksi sosial ini tidak ada proses yang rasional ya. Semuanya irasional dan juga tidak sadar begitu. Nah, imitasi ini juga tidak harus dengan keluarga atau orang terdekat, tapi bisa jadi dari orang-orang yang tidak dikenal. Misalnya ketika kita berada dalam sebuah antrian, kemudian orang-orang pada antri rapi, tiba-tiba Anda nyelonong sendiri kan, Anda merasa tidak enak kan, Anda ikut-ikut, oh itu ada yang antri, jadi Anda ikut antri juga. Ini Anda sedang melakukan imitasi. Nggak kenal kan sama orang yang di depan Anda, tapi Anda melakukan proses meniru begitu. Nah, tadi ada efek samping dari imitasi. Jika yang diimitasi salah, ini bisa menimbulkan kesalahan kolektif. Nah, mengimitasi sesuatu tanpa kritik, ini juga bisa menghambat kebiasaan berpikir kritis. Jadi kalau kita selalu ikut-ikutan saja, ya kita tidak punya pendirian, tidak punya sikap untuk kritis terhadap sesuatu. Kemudian yang kedua adalah faktor sugesti. Jadi faktor yang mendasari interaksi sosial adalah sugesti. Sugesti ini adalah pengaruh psikis, suatu proses di mana individu menerima atau suatu penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tanpa kritik terlebih dahulu. Bedanya apa dengan imitasi? Kalau imitasi, orang yang satu mengikuti sesuatu di luar dirinya, jadi langsung mengikuti aja. Tapi kalau sugesti, seseorang memberi pandangan atau sikap lalu diterima oleh orang lain. Jadi ini lebih ke sesuatu yang lebih berkaitan dengan pandangan atau sikap dirinya yang mempengaruhi orang lain, yang diterpakan secara intensif begitu. Nah, sugesti ini memiliki syarat ya. Yang pertama, bisa terjadi karena hambatan berpikir. Sebagai contoh, kenapa partai Nazi itu bisa mempengaruhi jutaan orang gitu ya, dan mau menjadi pengikut Hitler begitu. Jadi pada waktu masa Hitler mencari dukungan begitu, jutaan orang, saya membacanya sekitar, pokoknya banyak orang yang dikumpulkan dalam sebuah ruangan dalam kondisi berdiri dalam waktu yang cukup lama, sekitar 4 jam begitu ya. Dia memang disengaja untuk di setting seperti itu gitu ya. Ini saya membaca dari ceritanya Denis de Roegman, seorang sarjana Perancis yang mengikuti atau ikut dalam tindakan Hitler tersebut begitu. Jadi pada rapat partai Nazi itu sering diadakan rapat-rapat raksasa yang diadakan pada malam hari begitu ya. Di setting memang, jadi di setting semua orang, ada jutaan orang kemudian dikumpulkan dalam sebuah ruangan dalam waktu beberapa jam dan berdiri begitu ya. Orang-orang sudah menunggu, lelah begitu ya. Efeknya adalah mereka tertekan, berada dalam tekanan yang tinggi begitu, tekanan yang sangat kuat gitu. Dan mereka tidak bisa meninggalkan ruangan, dan ini nggak bisa karena kenapa mereka nggak bisa meninggalkan ruangan? Karena kondisi orang yang banyak membuat orang jadi penasaran ya. Waktu itu nggak seperti zaman sekarang yang mungkin lebih kritis.
tidak bisa kemana-mana, mereka tertarik gitu ya, suka sekali untuk melepaskan diri. Terus kemudian ketika mereka sudah menunggu berjam-jam, kondisi capek, kemudian nah ini disetting nih oleh orang-orang yang berada di balik partai Nazi itu. Kemudian suasana dibuat temaram begitu, ada sebuah lampu sorot menyinari laki-laki, yaitu Hitler. Hitler ini orangnya nggak terlalu gede, sebenarnya dia kecil begitu, berpakaian warna coklat dan kepalanya agak terbuka, nggak pakai topi gitu, dan wajahnya tersenyum berseri-seri. Sekitar ada 40.000 orang waktu itu ya, tepuk tangan dan juga bangkit dengan serentak gitu. Hitler maju dengan perlahan-lahan, bisa menimbulkan kesan yang berwibawa gitu ya, sambil melangkah melambat-lambat dan menyambut penghormatan yang diberikan kepadanya oleh para hadirin. Kemudian ada lagu kebangsaan dari partai Nazi tersebut, membuat orang jadi merasa terpesona dan takjub dengan Hitler, sehingga kemudian apa yang disampaikan Hitler membuat mereka terbius dan terpesona. Ini adalah sugesti karena hambatan berpikir. Kemudian sugesti karena keadaan pikiran terpecah-pecah atau disosiasi. Ini bisa Anda rasakan ketika misalnya Anda ikut kegiatan sulap begitu ya. Ketika sulap itu kan sebenarnya Anda fokusnya sedang dipecah-pecah oleh pesulapnya, biar Anda tidak fokus pada trik sulap yang dia buat begitu. Jadi Anda memang sedang dimainkan oleh tukang sulapnya itu agar kondisi Anda terpecah-pecah. Kondisi yang terpecah-pecah ini membuat Anda mudah untuk disugesti agar Anda percaya dengan apa yang dilakukan. Kemudian sugesti karena otoritas, karena orang tersebut memiliki kekuasaan sehingga Anda tersugesti untuk menuruti apa yang dia mau. Sugesti karena mayoritas masyarakat yang kemudian menyampaikan pendapat serupa terhadap sesuatu hal membuat Anda juga tersugesti untuk melakukan hal yang sama dengan kerumunan tersebut gitu ya. Misalnya aksi demo, Anda bisa mensugesti untuk melakukan tindakan yang sama dengan para pendemo itu. Kemudian yang kelima adalah sugesti karena will to believe. Anda sebenarnya will to believe ini ada sesuatu yang terpendam dari diri Anda, yang kemudian ketika dia terpancing oleh sugesti, maka Anda akan memunculkan keinginan terpendam itu. Jadi ada keinginan untuk meyakini dirinya karena ada sesuatu yang terpendam gitu. Misalnya ini berkaitan dengan sugesti pada anak ya, misalnya. Sebagai contoh, ini ada peneliti Jerman yaitu R. Messerschmidt ya, dengan penelitiannya yang meneliti bagaimana sugesti pada anak-anak laki-laki dan perempuan pada usia 6 sampai 9 tahun. Dia dapat hasil seperti ini, bahwa anak-anak yang berumur 4 tahun kurang bisa dipengaruhi sugesti mengenai sikap-sikap sosial karena ya mereka belum berinteraksi secara masif dengan lingkungan sosialnya begitu. Masih agak individual kan di bawah 4 tahun. Nah, setelah umur 4 tahun, anak tersebut makin mudah disugesti sampai dengan umur 9 tahun. Selanjutnya, sugestibilitas anak itu akan berkurang lagi. Menurut peneliti si Messerschmidt ini, anak-anak yang berumur 7 dan 8 tahun itulah yang paling mudah dipengaruhi sugesti sosial. Nah, ketika berumur 10 tahun, mereka makin sulit lagi untuk terkena sugesti sikap sosial karena sudah mulai berpikir kritis dalam hal itu. Jadi sudah mulai ngerti 10 tahun ke atas. Jadi dari penelitian ini, pada umur-umur permulaan manusia menjadi makhluk sosial itu adalah mudah untuk menanamkan nilai-nilai sugesti berkaitan dengan sikap-sikap sosial. Bagaimana perilaku di lingkungan sosial dan sebagainya. Paling efektif menurut penelitian ini adalah setelah umur 4 tahun sampai di bawah 10 tahun. Ini tugas guru SD ya, luar biasa berat. Kalau saya dosen untuk mensugesti Anda untuk berperilaku sesuai dengan sikap sosial yang saya inginkan, agak susah karena Anda sudah kritis. Nggak bisa lagi saya ngajari begitu. Nah, yang berikutnya adalah identifikasi. Pernahkah Anda sangat mengidolakan seseorang sehingga Anda secara tidak sadar, secara irasional Anda ingin menyerupai atau ingin identik dengan orang itu? Jika iya, berarti Anda sedang melakukan identifikasi. Identifikasi adalah ingin mencontoh, ingin sama, ingin belajar, ingin seperti orang yang dicontohnya. Identifikasi adalah hubungan sosial yang berlangsung pada proses yang lebih mendalam daripada hubungan dalam proses sugesti atau imitasi. Jadi identifikasi ini lebih mendalam dibandingkan sugesti dan imitasi karena dia ada pelibatan upaya untuk identik atau sama dengan orang.
dengan seseorang. Dia masih irasional dan juga tidak sadar, tapi dia lebih mendalam. Dia juga dipengaruhi oleh tingkat intensitas kedekatan ya. Biasanya identifikasi ini terjadi pada orang yang dikenal, yang berrelasi cukup lama, sehingga seseorang itu mengidolakannya atau menganggapnya sebagai sosok ideal. Identifikasi berlangsung secara tidak sadar, irasional, dan identifikasi berguna untuk apa? Untuk melengkapi sistem norma, cita-cita, dan pedoman tingkah laku orang yang melakukan identifikasi. Jadi dia berusaha untuk melengkapi sesuatu yang kurang dari dalam dirinya, sehingga dia melakukan identifikasi. Aku pingin seperti dosen itu deh, ini kayaknya keren deh, atau saya pingin seperti ibu itulah. Ketika saya proses mengajar juga saya melakukan identifikasi tanpa saya sadari begitu ya, terkait dengan cara mengajar, cara saya berbicara, cara saya menyapa mahasiswa, itu tanpa saya sadari saya mengidentifikasi dari siapa, dari guru-guru saya ketika S1 begitu. Ada beberapa dosen yang tanpa saya sadar saya idolakan beliau-beliau itu, dan saya mengidentifikasi cara mengajarnya, cara menyapa mahasiswa. Saya baru nyadari, oh mirip ya, kok sama ya sama bu itu, kok sama prof itu ya. Ternyata ya itu adalah hasil dari identifikasi yang saya lakukan tanpa saya sadari. Identifikasi dilakukan orang pada orang lain yang dianggapnya ideal untuk memperoleh sistem norma, sikap, dan nilai, dan yang masih merupakan kekurangan pada dirinya. Karena saya waktu awal-awal jadi dosen kan bingung nih, gimana jadi dosen yang asik dan oke misalnya gitu. Wah gimana nih, tanpa saya sadari saya selama kuliah saya mengidentifikasi dan mengeluarkan hasil identifikasi itu ketika saya menjalani profesi yang serupa dengan dosen saya begitu. Nah, faktor yang keempat adalah faktor simpati. Simpati adalah perasaan tertarik seseorang terhadap orang lain. Simpati ini timbul berdasarkan perasaan sebagaimana proses identifikasi atau ingin mencontoh. Dorongan utamanya adalah ingin mengerti, ya, bukan untuk mencontoh tapi ingin mengerti, ingin bekerja sama dengan orang lain. Saling pemahaman ini tidak dapat dicapai tanpa adanya simpati. Jadi Anda bisa melakukan saling memahami orang lain, mustahil bisa terjadi jika Anda tidak melakukan simpati. Tujuan simpati baru terlaksana apabila terdapat hubungan kerja sama. Nah, hasil dari simpati disebut sebagai introyeksi ya, disebut sebagai introyeksi ya. Introyeksi ini hubungan dengan faktor apa? Dia adalah kondisi tertentu setelah terbentuknya kerjasama antara dua atau lebih orang berdasarkan simpati. Jadi hasil dari terbentuknya kerjasama. Jadi seseorang yang sudah sangat lekat, sangat dekat bisa melakukan namanya introyeksi gitu ya. Nah, perasaan tertariknya seseorang terhadap orang lain ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Tentunya ketika seseorang itu bersimpati pada orang lain, biasanya ada faktor-faktor yang ada salah satu atau ciri tertentu dari sikap orang yang disimpatiin itu gitu ya, yang menarik perhatian dia begitu. Nah, akan tapi beda ini dengan identifikasi. Kalau simpati itu merupakan proses yang sadar bagi diri manusia yang merasa simpati terhadap orang lain. Simpati menghubungkan seseorang dengan orang lain, sebaliknya perasaan antipati cenderung menghambat dan menghilangkan sama sekali pergaulan antar orang. Nah, dalam perasaan antipati, kebalikannya simpati ya, seseorang tidak suka bergaul atau menolak dalam perasaannya kepada orang lain. Nah, jadi hubungan persahabatan ini sangat erat kaitannya dengan simpati. Kenapa Anda tidak mau berteman dengan seseorang juga ada kaitannya dengan antipati. Itu tadi penjelasan saya berkaitan dengan materi interaksi sosial ya. Thank you for joining today's class. Nah, setelah sesi ini selesai, nanti kita adakan Google Meet dulu untuk tanya jawab sedikit begitu ya, mungkin setengah jam saja untuk tanya jawab kalau misalnya ada pertanyaan melalui Google Meet. Kemudian setelah itu silakan mengikuti kuis yang telah saya agendakan. Kuisnya dibuka sesuai dengan jam mata kuliah itu ya, di mata kuliah ini ya, nanti dilihat aja dia log until jam berapa begitu. Jangan lupa pelajari semua hal yang telah diperoleh hingga pertemuan keempat, dan kuis bisa disimak melalui Elmu. Jadi sampai ke pertemuan keempat ya. Jadi semuanya
Cuma lebih banyak adalah materi pertemuan hari ini. Ada 10 soal, jangan khawatir. Waktu mengerjakan sangat saya batasi, hanya 20 menit untuk 10 soal. Dan pastikan jaringan internet Anda aman, karena Anda nggak bisa balik lagi ke soal sebelumnya kalau sudah berakhir begitu. Terima kasih, selamat mengerjakan kuis. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.